babak 16 besar UCL telah berakhir. Di leg pertama, beberapa tim sudah menurut saya sudah pasti lolos ke 8 besar ya. Ada sejarah yang dilakukan Arsenal di mana kemenangan terbesar 7-1 dia lawan PSV di kandang PSV bahkan. Ya, itu menunjukkan bahwa Arsenal ini sudah 1 langkah ke 3/4 langkah lah ya. Dia lolos ke 8 besar 7-1. Terus sebelumnya juga ada wakil Inggris juga, Aston Villa di kandangnya klub Brugge menang 3-1. Padahal klub Brugge ini sebelumnya Mignolet ini tampil cemerlang banget, luar biasa di babak playoff 16 besar, tapi di 16 besar ini dia banyak bukan melakukan kesalahan tapi defense-nya sih kalau menurut saya. Jadi gampang dijebol oleh Aston Villa ya. Jadi Aston Villa menurut saya sudah pasti lolos. Terus Arsenal ya, karena dua tim Inggris ini main di kandang. Terus di partai yang menurut saya sudah pasti lolos juga Feyenoord Inter. Di awal-awal Feyenoord asuhan Van Persie ini bisa menggertak ya, bisa menyerang Inter, tapi finishingnya yang kurang oke dan Inter sedikit mendapatkan peluang terutama sebelum gol ya. Terus akhirnya Marcus Thuram mencetak gol, terus babak kedua baru Inter yang menguasai pertandingan. Nah itu Inter bisa menang 2-0. Jadi Inter pun menurut saya 1 langkah sudah lah ya di babak 8 besar. Terus ada Bayern yang menang gila 3-0 di kandang sendiri lawan Leverkusen. Jadi itu pun juga mereka sudah saya pastikan lolos. Nah ini partai yang tipis ya, Benfica lawan Barcelona. Hasilnya Barcelona bisa menang tipis 1-0 walau di kartu merah satu pemainnya Kubarsi ya, melakukan tackle di last man, dia terus tackle terus langsung strike kartu merah, jelas layak. Tapi Benfica tidak bisa memanfaatkan sedikit peluang-peluangnya bisa dimentahkan oleh Chesney ya. Itu menunjukkan bahwa ya finishing Benfica ini kurang lah ya. Nah Barcelona kok bisa mencetak gol aslinya dari back pass passing pemain belakang ke wing kiri lalu diserobot oleh Rafinha. Satu kali sentuhan kedua shoot jarak jauh gol. Dan itu sangatlah penting banget golnya Rafinha ini. Menurut saya juga Barcelona sudah bisa dipastikan tipis ya lolos ke babak 8 besar. Dan partai PSG Liverpool, nah ini berakhir 1-0 kemenangan Liverpool. Liverpool ini sangat beda, membiarkan PSG menguasai bola, dan Liverpool hanya menggunakan counter. Babak pertama bahkan tidak ada peluang, bahkan Salah pun hanya tidak melakukan shoot, terus dia diganti oleh Harry Elliott dan gol. Harry Elliott baru ya 30 detik mungkin main terus cetak gol deh. Itu krusial banget di partai PSG Liverpool. Selain Elliott yang bisa menjadi penentu, menurut saya Alisson yang jadi bintang ya. Banyak save krusial yang dilakukan dia. Jadi Liverpool menurut saya 5-5-4-5 aja peluangnya untuk lolos ya. Karena misalnya mereka di kandang ya main. Nah, yang masih seru menurut saya adalah Madrid ATM. Di leg pertama Madrid menang 2-1. Tapi golnya itu bisa dikatakan skema skill individu memang pemainnya Madrid ya. Dari gol pertama Rodrigo, umpan lepas dari Valverde, dia mengajak lari langsung melakukan penetrasi masuk ke tengah, akan shoot jarak jauh dan gol. Terus Brahim Diaz juga melewati Llorente kalau nggak salah, terus mencetak gol juga. Jadi tidak ada skema kombinasi yang oke gitu. Jadi ATM pun juga siapa golnya Julian Alvarez juga skill individu. Jadi main nanti di ATM harusnya lebih ada gregetnya juga. Jadi ATM masih ada peluang menurut saya. Cuman Madrid ini kan punya DNA Eropa ya. Jadi ini kita lihat ya seperti apa King Madrid ini, apakah bisa lolos ke 8 besar atau terhenti di ATM. Terus ada partai Dortmund Lille. Di leg pertama Dortmund main di kandang, draw 1-1. Ini pun juga Dortmund kesusahan banget mencetak gol.
dan ya harus berakhir 1-1 dan ya meskipun leg kedua di Lille masih imbang menurut saya ya, masih imbang, masih peluangnya masih ada. Jadi itu kemungkinan kalau saya melihat ya Aston Villa sudah pasti lolos, Arsenal ya, Inter iya, Bayern iya, susah ya Leverkusen minimalnya main dulu 3-0 tuh berat. Lalu Barcelona menurut saya udah 58-42 lah ya peluangnya, 58% lolos. Lalu Liverpool udah 55-45 dibandingkan PSG. PSG ini aslinya punya peluang banyak gitu, cuman banyak pemain dia tidak punya striker tengah ya. Ini salah satu kesalahannya menurut saya, membiarkan Kolo Muani pindah dengan status pinjaman ke Juventus ya. Jadi tidak ada goal getter di di PSG karena pemain wing-wingnya udah keren banget, Dembele, Kvaratskhelia, lalu ada Barcola, udah ngeri-ngeri gitu. Tapi ya sudahlah, ya kita lihat PSG gimana nantinya di kandang Liverpool. Nah itu PR-nya di kandang Liverpool pasti akan beda, Slot pasti akan mempunyai strategi yang beda. Kita lihat seperti apa. Yang partai yang menurut saya seru selain Liverpool PSG ya menurut saya ATM Real Madrid ya, karena ya Julian Alvarez memberikan sentuhan yang beda di ATM supaya dia bisa mencetak gol luar biasa dan memberikan kombinasi-kombinasi yang oke dengan Griezmann ya. Jadi kita lihat seperti apa nanti strategi dari Diego Simeone nanti lawan Madrid di leg kedua. Leg kedua nanti partai pertama itu Barcelona Benfica Rabu dini hari tanggal 12, jadi minggu depan. Oke, langsung Rabunya main, lalu Inter Feyenoord, lalu Liverpool PSG dan Leverkusen Bayern itu yang di Rabu dini hari. Kemudian dini hari Lille Dortmund, Aston Villa Club Brugge, Arsenal PSV dan ATM Madrid. Itu seru ya. Saya ATM Madrid sih sama PSG Liverpool masih itu sih. Susah sih untuk Benfica menurut saya untuk bisa menang di kandangnya Barcelona. Lalu Feyenoord harus membalikan 2-0, berat dengan pemain yang seperti itu ya. Banyak peluang yang gagal. Jadi ya. Lalu Leverkusen tidak seklinis musim lalu. Permainannya oke, tapi strikernya yang kurang oke. Jadi Leverkusen kayaknya berat untuk cetak ini 2 gol aja menurut saya berat sih untuk lawan Bayern. Nah ini Lille Dortmund, 2 tim menurut saya. Dortmund juga di domestik lagi jelek, Lille pun juga masih so-so ya, roller coaster. Aston Villa ini kita lihat seperti apa, apakah mereka melakukan pergantian banyak pemain di leg kedua lawan Club Brugge. Kalau Arsenal PSV menurut saya layak sih, banyak pemain diganti udah 7-1 juga. Dan nanti APM Madrid seperti apa. Oke, jadi itu siapa jagoan kalian untuk bisa lolos? Yang paling seru menurut saya ATM Madrid sih. Itu menarik untuk dilihat. 50-50 masih, peluangnya ATM masih ada. Yes, apakah ATM bisa mengandaskan raja atau DNA Eropa yaitu King Madrid? Kita lihat nanti seperti apa hasilnya di Kamis pagi.